Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video sebelumnya saya bahas cara beternak atau cara membudidaya kecoa untuk pakan reptil kita. Di kasus saya berarti gecko ya, leopard gecko sama kura-kura. Nah, kali ini saya akan membahas cara budidaya atau ternak kecoa juga. Kecoanya kecoa dubia. Bedanya kalau kecoa dubia ini dia lebih besar, kemudian cangkangnya lebih keras. Kemudian yang paling sangat berbeda itu adalah sifatnya. Kalau kecoa Turkish atau Red Runner dia tidak suka bersembunyi ya, dia sukanya lari sana kemari, lebih ke ekstrovert. Kalau kecoa dubia bayangkan seperti introvert. Kalau udah rame-rame dia pasti takut ya, dia akan ngumpet. Nah itu bayangkan seperti itu. Ini kecoa dubia introvert, kecoa Turkish Red Runner itu extrovert. Nah sekalian saja saya akan bahas, sebenarnya mirip-mirip ya sama kecoa Turkish, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas sekarang. Oke, nah ini adalah kecoa dubia, beda ya, ini lebih besar dan sebenarnya mirip-mirip. Pertama yang kalian butuhkan adalah kotak plastik yang lebih besar dari kecoa Turkish yang itu ya, kecil. Kecoa dubia butuh lebih besar, agak besar ya, karena kecoanya juga gede-gede ya. Oke. Nah untuk tutupnya juga sama, bisa kalian bolongin seperti ini, bisa juga dibolongi dan dikasih kawat nyamuk. Tapi kalau yang ini saya kasusnya saya kasih bolongan dengan solder. Oke, sama. Yang pertama yang kalian butuhkan tadi sudah adalah kontainer ya, kontainer dan tutupnya. Yang kedua indukan. Nah untuk indukan ini membedakannya juga mudah. Look at that, banyak ya. Yang saya ambil up. Nah yang ini, ya, kalau kita lihat di sini dia nggak punya sayap ya. Nah yang nggak punya sayap itu dia adalah betina atau perempuan ini ya. Dulu ini lensanya jelek ya, kotor kali ya. Nah ini betina nih, karena dia nggak punya sayap, sama kayak kecoa Turkish ya. Oke, betina. Kemudian juga kita butuh indukan yang jantannya. Nah jantan itu dia punya sayap, dan sama dia nggak bisa terbang juga walaupun punya sayap. Ini juga ya. Dan untuk membedakannya harus sudah dewasa ya, karena kalau masih nimfa, masih kecil itu kita nggak bisa membedakan, masih bentuknya mirip sama ya, belum ada dimorphism. Nah saya ini kalau nggak salah beli cuma, ini sejarahnya saya pernah beli 20 ekor, 12 betina, 8 jantan, itu jadi satu koloni gede, banyak banget. Saya nggak rawat-rawat karena waktu itu saya baru punya anak, ribet ya. Terus kebanjiran juga, maksudnya kehujanan juga sampai menggenang air. Itu tinggal 5 ya, kalau nggak salah 5 dari yang satu kontainer itu tinggal 5. Saya rawat lagi bisa sampai sebanyak ini lagi ya, dekatnya. Nah ini, nah oke, tadi indukan ya butuh tadi ya, paling perbandingannya itu lebih sedikit laki-laki ya, tapi ya samain aja nggak apa-apa deh. Misalkan 5 jantan 5 betina, atau 10 jantan 10 betina, itu nggak apa-apa, karena kadang ada yang mati juga ya, kayak misalkan di sini tadi saya nemu ini mati nih, tapi saya biarkan saja, biarkan pengurai. Kalau nggak salah saya naruh isopor juga di sini, jadi untuk menguraikannya. Nah oke,
Yang ketiga sama pakai tray telur juga, yaitu kardus telur. Diposisikan vertikal lagi secukupnya saja. Ini sebenarnya kurang ya. Sebenarnya kurang. Oh, ada yang mutasi gen ya, mutasi warna, morph. Ya buat pakan nggak usah lah. Oke. Tray telur secukupnya, ini sebenarnya bisa lagi tapi yang keempat kita butuh air ya. Airnya sama. Ini saya pakai botol air minum. Di bawahnya dibolongin, kemudian di bawahnya kasih ini lagi. Jadi bentuknya atau sistemnya seperti minum ayam. Terus selanjutnya adalah pakan. Nah, pakannya sama seperti turkis ya, bisa pakai pur ayam, apapun mereknya, tapi ya saya lebih suka yang gratis saja. Saya punya daun kembang sepatu di sini. Kemarin saya kasih daun kembang sepatu sama murbei. Daun murbeinya habis, sisa daun kembang sepatu ya. Kembang sepatu dimakan tapi mungkin mereka nggak terlalu suka. Makanya saya coba kasih daun murbei lagi. Nah, kebetulan sekarang juga saya mau kasih makan. Ini yang tadi ya, sama seperti ini long murbei. Mungkin nanti akan saya bikin videonya juga cara merawat long murbei sama cara budidayanya. Tuh, tinggal mudah. Taruh aja, kecoa inilah. Kecoa ini. Terus, udah beres. Udah, mau apa lagi? Ya, tinggal yang penting ada makan, ada tempat sembunyi, ada wadah dengan tutup, ada minum, ada indukan. Sudah. Tinggal kita tunggu sampai banyak. Nah, bedanya dengan kecoa turkis itu si telurnya itu bisa kita pisahkan, tapi kalau kecoa dubia itu nggak bisa. Nah, sebagai tips ya, saya di sini memberi isopod. Mungkin coba ya, ada ya? Mana ya tadi? Nah, ini. Nah, itu yang nyempil hitam itu isopod. Isopod itu dia bisa menguraikan kotoran dari si kecoa ini. Jadi sejauh ini saya nggak pernah bersihin si kotorannya karena saya pakai saya pakai isopod untuk membersihkannya. Jadi bioaktif, bisa dibilang bioaktif ya. Oke, itu saja. Barangkali ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung kecoa-kecoa ini agar menjadi makanan yang enak untuk. Oh iya, saya lupa. Jadi kecoa ini saya kasih makan juga ke kura-kura saya. Kura-kura saya itu omnivore. Nah, ini juga nih. Nanti mungkin akan saya bahas reptil untuk pemalas yang kedua. Bahkan ini harusnya reptil untuk pemalas bener-bener ya. Karena kura-kura sip lah. Nah, ini juga bisa dipakai untuk ngasih makan kura-kura. Oke, itu saja. See you next time.